Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi MI Khairiyah Mansuriah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh orang tua, wali murid, encang-encing, babeh, nyak juga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, thayyibah, barakah. Amin ya robbal alamin. Para siswa-siswi MI Khairiyah Mansuriah kelas 6A, hari ini kita masih mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Silakan bukunya dibuka. Pembelajaran 4. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Globalisasi kemarin kita sudah bahas, banyak manfaatnya juga banyak ruginya. Banyak manfaat dari globalisasi dari perekonomian bisa memajukan perekonomian rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan globalisasi kita dapat membuat produksi sendiri. Kita dapat membuat pemasaran. Kita dapat mengolah produksi itu sendiri yang lebih canggih. Ya. Tetapi dengan adanya globalisasi yang akibatnya produksi-produksi dalam negeri kita kalah tersaingi dengan produksi-produksi luar negeri. Banyak sekali rakyat Indonesia yang cenderung mencintai produksi luar negeri daripada produksi dalam negeri. Ya. Oleh karena itu, untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus mencintai produksi Indonesia, membeli produksi Indonesia. Itu adalah manfaat memajukan rakyat kita sendiri, rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia tidak mencintai produksi dalam negeri, yang akibatnya produksi dalam negeri akan tergeser, ya, yang akibatnya juga dampaknya kepada rakyat, pengangguran makin bertambah banyak. Siswiku MI Khairiyah Mansuriah, aku cinta produksi Indonesia. Perhatikan baju, sepatu olahraga atau tas yang kamu dan teman kamu pakai, yang digunakan, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama pakaian. Ada yang dibuat dari dalam negeri. Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang jenis produksi luar negeri. Tidak sedikit produksi Indonesia, hasil karya anak bangsa, itu dikirim ke luar negeri, ya, diekspor. Lalu orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri, membeli cenderamata untuk pulangnya. Dengan bangganya dia membeli cenderamata dari luar negeri, padahal cenderamata yang dia beli adalah
cenderamata buatan anak bangsa Indonesia. Gengsi, ya, menjaga gengsi. Nah, globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produksi. Tidak ada negara satupun yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehebat apapun negara itu. Ya, setiap negara pasti mereka bekerja sama dalam perekonomian. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produksi ke negara lain. Dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya dari sebuah produk negara lain, ya, pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membeli di era globalisasi. Tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produksi dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Itulah akibat kalau kita lebih senang, lebih cinta kepada produksi luar negeri. Ya, dari sekarang, yuk mari kita cintai produksi dalam negeri untuk memajukan perekonomian rakyat Indonesia. Ya, siapa yang dapat memelihara kelangsungan produk dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu buatan Indonesia. Nah, berdasarkan teks di atas, anak-anak, kamu cari kosakata non baku dan kosakata baku. Ya, sekali lagi, setelah mendengarkan dan membaca, anak-anak cari kosakata non baku dan kosakata baku masing-masing, ya 5 ya, masing-masing 5. Lalu identifikasi mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif, ya, masing-masing 5. Baik anak-anakku sekalian, ya, itu tentang kalimat efektif dan tidak efektif, kalimat baku dan non baku. Mengapa kita harus cinta produksi Indonesia? Ya. Yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Apa yang terjadi jika lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produksi Indonesia? Yang kelima, apa dampak cinta produksi Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Ya. Yang keenam, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produksi Indonesia? Ceritakan pengalamanmu, ya. Lalu kita masih kembali ke pelajaran matematika, membahas tentang kubus, ya.
bangun 1 dan bangun 2 kalau digabung ini menjadi persegi panjang. Ya. Bangun 1, bangun 2 kalau digabung menjadi persegi panjang. Lalu bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun persegi panjang? Bisa dihitung dari bangun pertama, dihitung dari bangun kedua, lalu digabung hasilnya, maka menghasilkan volume isi ya persegi panjang. Nah, itu ya. Hitunglah luas permukaan bangun yang ke-1. Yang kedua, hitunglah luas bangun permukaan kedua. Hitunglah luas permukaan bangun ketiga. Yang keempat, apa hubungan antara luas permukaan bangun 1 dan 2 dan bangun ketiga? Yang kelima, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Ya, luas permukaan adalah sisi terluar yang menutupi bangun ruang. Ya, nah inilah hitung luas permukaan bangun berikut. Jadi karena ini kubus, maka sisi-sisinya adalah 10 cm. Ya. Nah, demikianlah para siswa-siswi MI Heriaman Surya kelas 6A. Ya, Bapak yakin insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan tugas yang hari ini yang Bapak berikan. Nah, kemarin ada segelintir kasus ya di WA grup kelas 6 ini membuat gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak layak. Ini akibat globalisasi ya, makanya jadi kalau sebaiknya, kalau tidak baik jangan ya, jangan dikirim, jangan ditonton, jangan dipraktekkan, karena akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain dan mencemarkan nama keluarga ya. Jadi kita pandai-pandai menyaring informasi ya, jaga akhlak kita, jaga mulut kita, jaga mata kita ya, jangan semaunya sendiri ya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE, hati-hati ya, kalau sampai ketahuan, ketangkep kamu yang bahaya sendiri, karena sekarang udah ada undang-undang ya, udah ada pasalnya. Jadi jaga ya, jangan mengeluarkan atau membuat gambar-gambar yang tidak layak di WA grup atau dimanapun saja, jaga ya. Nah, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.